Masa orang kalau dekat Tuhan tidak dikasih otoritas sama Tuhan dalam hidupnya? Ada perkara-perkara akan tunduk kepadamu, bukan karena kau hebat, bukan karena kau fasilita, bukan karena koneksimu. Ada hal-hal yang Tuhan taklukkan, tapi tidak segala kuasa ditaklukkan ke satu orang. Hanya Yesus segala kuasa di bawah kakinya. Tapi Yesus membagikan otoritas kepada kita. Oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Yang saya hendak katakan adalah, akan ada customer kalau Anda bekerja misalnya punya toko yang Anda tidak bisa punya teorinya. Kenapa dia kok tidak mampir toko sebelah? Tuhan memberikan otoritas. Dan otoritas itu meningkat ketika Anda dekat dengan Tuhan. Sadar gak Anda? Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa janji Tuhan itu nyata. Tapi jangan kau kejar janji itu. Kejarlah pengejar, pemberi janjinya. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan Anda akan memahami dominion. Dominasi apa yang Allah izinkan di hidupmu, itu menjadi hak dan milikmu. Dan itu akan Tuhan genapi. Yang pasti iri membocorkan kasih karunia. Kita iri dengan otoritas yang orang lain punya. Kemujuran yang mereka miliki. Berkat-berkat mereka. Ngapain sih iri? Dunia ini luas. Tuhan suruh sama Adam dan Hawa, lalu mereka gagal, nanti keturunannya Nuh sekarang diberitahu. Kamu taklukkan seluruh bumi. Setiap kita itu pasti ada wewenang dan itu tidak tergantung harta jasmani kita. Tidak tergantung status ekonomi dan sosial kita. Temukan otoritasmu, gunakan wewenangmu dengan benar. Serahkan hidupmu pada Yesus dan perbuatanmu, maka akan terlaksana rencanamu. Dan Anda akan melihat, perkara-perkara yang selama ini tidak bisa Anda kuasai, satu-satu akan Tuhan taklukkan. Doamu akan dijawab. Tahun 2024, pergeseran yang terjadi, yang tidak suka sama Anda tiba-tiba jadi teman. Orang-orang yang selama ini menghalangi tiba-tiba mereka akan buka jalan. Orang kalau dekat Tuhan itu terjadi banyak keajaiban. Karena janji Tuhan diberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dan akrab dengannya. Kuncinya itu adalah mendekat pada Sang Pemberi janji. Berpegang pada janji Tuhan, kita buka bersama-sama Kejadian pasal yang ke-9, berpegang pada janji Tuhan, perjanjian Allah dengan Nuh adalah judul di Alkitab Indonesia kita. Ayat 1-13, nanti saya akan bahas ayat per ayat sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Saya baca dulu ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Berhenti. Ini seperti deja vu, seperti nostalgia. Kayaknya pernah deh dengar kata-kata ini. Persis, Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan dunia baru lagi, tapi Tuhan buat sesuatu dari sisa-sisa. Hukuman tiba, manusia jahat lah pokoknya. Setelah dikasih waktu 120 tahun untuk memperhatikan peringatan Allah, mereka tidak bertobat. Kejadian pasal 6 tidak usah dibuka. Tuhan berkata, aku tidak mau tinggal sama manusia lagi. Ya sudahlah, kamu mau mati-mati. Manusia hidupnya akan 120 saja tahunnya. Itu berbicara tentang usia, tapi juga bicara tentang saat-saat ketika dari waktu Tuhan memperingatkan sampai Nuh selesai membangun bahtera lalu air bah. Tuhan itu sudah kasih kesempatan yang cukup untuk kita itu berubah. Jadi jangan pernah berkata, Tuhan kok jahat. Banyak orang kan sekarang melemparkan tuduhan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia bakar Sodom Gomora? Kalau Tuhan itu kasih, kenapa dia tenggelamkan? Jikalau benar itu terjadi air bah. Banyak orang meragukan Tuhan. Banyak orang juga salah mengerti. Tuhan itu enggak langsung diam-diam menghukummu. Di kebaktian-kebaktian tadi saya jelaskan, dengarkan sendiri. Tuhan itu kalau memukul bumi, Tuhan itu kasih 120 itu tahun. Itu pun masih ditambahin sama Tuhan. Masih ditambahin sama Tuhan 1 minggu. Sudah waktunya jatuh tempo pun Tuhan masih berkata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru setelah itu tutup pintu. God is so patient. Sifatnya Tuhan itu memberkati. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan tidak boleh taruh curiga. Dan anak-anak Tuhan juga tidak boleh perhitungan dengan Allahnya. Baik itu waktu, talenta, uang, kekudusan. Emangnya kalau aku kudus aku dapat apa? Gak boleh.
Tuhan kita tuh murah hati, bukan murahan. Makanya di ayat 9 dikatakan, lalu Allah memberkati. That is so God, you see. Itu Tuhan banget. Kalau kita itu hidup dihimpit kekhawatiran meskipun hidup kita susah. Itu yang tersinggung Allah kita. Lu masa sampai sekarang kamu udah kenal aku sekian tahun masih gak percaya bahwa aku tuh murah hati. Aku tuh maha memberkati. Aku tuh suka sharing, aku tuh suka berbagi. Tuhan tuh gak pernah simpan sesuatu untuk dirinya kecuali kemuliaannya. Dia gak bagikan. Karena kita gak bisa tahan kemuliaan. Kalau kita dikasih kemuliaan seperti Tuhan, kita jatuh seperti iblis menjadi Lucifer nanti. God is so good, you know. Lalu Allah memberkati Nuh. Itu Tuhan banget. Jadi please jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu lebih dari khawatir. Kekhawatiran itu tuduhan ke Tuhan. I don't think you're gonna bless me. Atau your blessing is not enough for me. Manusia kan selalu mintanya lebih. Selalu memperhatikan yang dia belum punya. Padahal dia lupa 5 roti 2 ikan yang sudah jadi makan siangnya. Berkatmu tuh gak cukup untuk aku Tuhan. Kalau dibanding-bandingkan tuh selalu. Kalau dibanding-bandingkan apa ya pasti kalah. Nah Tuhan kalau dibanding-bandingkan ya pasti di mata kita dia selalu kalah. Karena kita selalu haus apalagi yang bisa dikasih Yesus. Tapi kita harus bersyukur pada Tuhan karena karakternya. Pengalaman hidup boleh menunggu. Berkat bisa nanti saja. Tapi Allah yang adalah sumber berkat, yang suka memberkati umatnya, itu sifat. Itu dulu syukuri, itu dulu yakini, itu dulu kau aman di hati. Lalu Allah memberkati Nuh. Saya jadi ingat Kejadian pasal 1. Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu pasal 2. Because He blesses, He's the greatest blessing in our life. Karena Tuhan adalah berkat terbesar dalam hidup kita. Please jangan hidup dalam ketakutan. Jangan menghina Sang Maha Kuasa. Kalau Yesus aja sudah kau terima di hati, masa dia izinkan perahumu tenggelam? Kalau Tuhan hidup di dalam dirimu, masa Tuhan akan izinkan Anda jatuh tergeletak? Sekalipun sekarang untuk sementara bisnis Anda terpuruk. Mungkin untuk sementara waktu ada yang sakit. Please, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itulah niat hati Tuhan sejak semula, Adam dan Hawa. Tuhan itu gak pernah mau hukum Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tidak pernah mau menghukum bumi dengan air bah. Itu karena terpaksa Tuhan harus lakukan setelah menunggu 120 tahun plus 7 hari. 120 tahun plus 1 minggu. Tuhan menunggu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tapi kalau Tuhan itu versi aslinya, dia itu selalu ingin anak-anaknya diberkati. Dan terlebih lagi dia itu adalah mimpi ilahi. Bahwa anak-anaknya seperti Anda dan saya menjadi berkat bagi dunia. Jangan taruh curiga lah. Itulah kekristenan juga tidak perlu push-push dorong-dorong Tuhan. Berkat itu gak usah dikejar. Berkat itu sifat Allah, memberkati itu sifat Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh. Ini pasal 9, tadi Anda lewati pasal 8 karena ibadah sebelumnya tidak di sini. Ketika air bah itu turun. Itu bukan sifat asli Tuhan. Itu Tuhan terpaksa lakukan. Karena itu pilihan manusia, karena Allah itu adil juga, jangan lupa dia bukan hanya kasih. Sifat asli Tuhan muncul lagi seperti Kejadian pasal awal. Lalu Allah memberkati. That's Him. That's my God. Kalau saya bilang berkat, jangan di sini merasa berkat itu mata duitan. Bukan, berkat itu tidak selalu melulu material. But our God wants our life to be filled with joy. Hidup kita dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Tuhan itu tidak punya maksud celaka. Pasal 9 ini adalah kisah yang indah ketika Tuhan kembali berjanji kepada Nuh. Dan pasal 9 ini dimulai dengan sebuah defisit atau sebuah kekurangan. Ayat 1b berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Pada saat Nuh keluar bahtera, banyak hal di dunia ini punah. Yang pasti manusia sebumi cuma tinggal 8 orang.
Bayangkan, kalau sekarang dunia ini diisi dengan miliaran, zaman itu cuman satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam batra, lalu hujan turunlah. Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi karena dunia serius butuh repopulasi. Yang mau punah ini bukan hewan, karena hewan lebih banyak jumlahnya sekalipun setiap jenis semua mati kecuali ikan. Nuh kan tidak disuruh bawa masuk goldfish atau koi fish. Ikan gak usah, tenggelam dia malah hidup. Tapi semua hewan darat dan burung di udara mati binasa. Tapi dari setiap jenis hewan masuk sepasang minimal. Hewan tertentu yang layak dikorbankan menjadi persembahan itu jadi 7 pasang. Jadi hewan lebih banyak jumlahnya daripada orang. Orang cuma 8, makanya itu Tuhan bilang seperti ini. Nuh, sifatku gak berubah bahkan setelah aku hukum umat manusia dan dunia yang begitu bejat. Aku tetap akan memberkatimu. Kamu janji ya jadi berkat? Ya Tuhan, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Kalau saya jadi Tuhan, sudah kapok, saya sudah jerah. Sekali urusan sama manusia, saya sudah trauma. Urusan sama orang, sama Anda dan saya, Tuhan tuh gak untung apa-apa. Saya gak mungkin akan berjanji lagi. Kalau kita kira Tuhan bisa trauma sama kita, Anda salah. Kita tuh salah, udah jatuh berkali-kali, Tuhan tetap percaya. Coba bayangkan, His love is called the stubborn love. Cintanya Tuhan atas kita itu loh. Cintanya itu pengku, cintanya itu keras kepala. Coba bayangkan kalau saya jadi Tuhan di posisi seperti itu. Mana mau saya berurusan dengan Nuh sekalipun Nuh tidak bercacat celah. Nuh pun nanti ada celahnya. Kalau Anda lihat dia sempat mabuk, nanti kebaktian berikutnya saya akan jelaskan bagaimana dia telanjang di depan anak-anaknya. See? 3 anaknya kan, Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya yang lihat dia telanjang, saya kasih bocoran ibadah setelah ini. Malah justru rasan-rasan sampai kena kutukan. Makanya si Ham jadi kolesterolan. Ini sedikit plesetan. Gak ada hubungannya sama kolesterol. Sem, ya Ham, kalau Ham makanan ya. Sem, Ham, dan Yafet. Ham dikutuk. See, new problem, right? Kalau kita bisa ngomong sama Tuhan, see I told you. Harusnya 8 itu pun kau binasakan lah. Udahlah Tuhan berkata, atau minimal jalan tengah. Nuh, udahlah kamu jangan berkembang biak atau penuhi bumi lagi. Nanti gua masuk masalah baru. Nanti Tuhan berkata, nanti akan ada problema yang sama. Udahlah, kamu beritahu sama anak menantumu, satu-satu steril. Gak perlu punya anak lagi, Sem, Ham, Yafet, cukup sampai sana. Mati satu-satu, mati tua. Ya, mati tua, sekarang juga kamu gak punya saingan, seluruh dunia milikmu. Udah kamu hidup bahagia, happy berapa ratus tahun lagi, lalu mati satu persatu. Sudah, saya Tuhan sudah gak mau berurusan sama orang. Kalau saya jadi Tuhan, saya pasti akan minta, saya akan izinkan mereka mati, lalu sudah selesai tutup buku, tidak ada lagi history with man. Tidak ada sejarah dengan orang. Kok Tuhan gak kapok ya? Tak jerai. Anda baca lagi dari Nuh turun. Masih keluar masalah baru. And then kita lahir, masalah lebih banyak lagi setelah kita lahir di dunia. Makanya di sini kalau ada orang yang sudah merasa menyerah sama hidupnya, Anda bertobatlah. Tuhan yang kita salahi aja tetap percaya sama kita. Masa kita yang salah gak mau bangkit dari kesalahan kita? Gimana sih? Sebelum menyerah itu pandang sekali, kanda temiense, lihat dulu wajahnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah, I've had it with you, cukup aku, udah, enyahlah. Tapi selama Tuhan masih taruh percaya sama kita, kita harus berjuang dan berusaha. Kita udah nangis-nangis berkata, biar orang kayak aku gini ini percuma Tuhan, biar mati aja. Tuhan berkata, ayo ke gereja, aku pulihkan kamu. Datanglah, ayo ke CG, bersekutu lagi sekalipun sudah dikecewa. Datanglah, pasti ada berkat baru. Ayo bangkit lagi, bangun lagi bisnismu setelah dicak uangnya oleh seorang yang ngaku-ngaku Kristen. Malahan jangan kamu kepahitan sama orang Kristen. Bangun kembali, lebih pintar kali ini karena biaya kuliahnya cukup mahal kemarin. Ya kan, ditipu berapa ratus juta.
Oh, semua laki-laki sama, aku mendingan mulai hari ini sama sesama cewek, wis. Lesbian. Oh, Tuhan tidak pernah menyerah. Kenapa kamu ganti status? Tuhan kita gak kenal trauma. Jadilah seperti Yesus. You must believe it again. Kalau itu berarti memberimu kesempatan diri sendiri, kesempatan yang baru, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah kesempatan berikutnya. Ini bukan berarti kita boleh semena-mena dengan Tuhan, kita mencobai Allah kita. Bukan, tetapi kalau nasi udah jadi bubur, serahkan bubur itu ke Tuhan, doakan supaya diberkati. Makan apa adanya dan kenyangkan dengan itu. Meskipun sekarang Anda harus menanggung konsekuensi, tanggunglah dengan Kristus dan bangun hidupmu lagi. Kalau Tuhan kita tidak kenal trauma, dia masih berjanji lagi dan berkata, beranak cuculah bertambah banyaklah. Apakah Tuhan dalam kemahatauannya dia tidak tahu bahwa nanti akan lahir orang-orang berdosa lagi? Tuhan tetap memberikan pesan kepada Nuh, bahkan sebuah perintah. Beranak cucu bertambah banyak dan populasi bumi. Selama kita belum mati, jangan tutup pintu. Bangkit lagi. Kita harus kembali ke jalan yang benar, sekalipun kita gagal berkali-kali. Berpegang pada janji Tuhan, judul khotbah sekarang ini. Dimulai dengan suatu hati yang pantang menyerah dan putus asa. Balik-balik kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu Tuhan. Balik-balik kembalinya tetap pada janji. Balik pada janji Tuhan. Sekalipun janji ini berkali-kali belum terjadi, aku akan kembali pada janjimu. Saya baca ini saya terharu loh. Mungkin Anda tidak pernah melihat dengan sudut pandang demikian. He's the God of renewal. Dialah Allah pembaharuan. Hari itu dia berkata kepada Nuh, tanpa trauma sama Adam. Dia berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Karena bumi ini perlu dipopulasi lagi. Nuh berkata, Tuhan, kau tidak jerah. Aku bisa saja nanti sama aja. Setelah ini, gak sampai satu pasal, berapa ayat berikutnya, Nuh buat salah. Didn't God know? Tidakkah Tuhan tahu dalam kemahatauannya, dalam kedaulatannya, Allah tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi. Karena pilihan bebas di tangan manusia, dia tetap percaya sama kita. Mau tahu enggak kenapa hari ini saya enggak give up sama diri sendiri, saya enggak give up atau saya enggak menyerah atas hidup orang lain. Kenapa sampai hari ini saya tetap berjuang dalam kehidupan saya, dalam setiap panggilan Tuhan di hidupku. Karena saya lihat wajah Tuhan. Yang saya perjuangkan itu kepercayaan Tuhan. Kadang-kadang berdarah-darah saya, babak belur setelah mengalami sesuatu. Padahal saya tidak mengerti, mungkin saya dungu. Tapi waktu saya bangkit kembali, saya berkata, why? Kenapa aku bangkit? It's because I see you. Kadang-kadang saya sudah rasanya muak sama orang tertentu. Udahlah lu mau masuk neraka, terserah lu. Lu mau begini, terserah lu. Lu mau hilang ya hilanglah. Yang membuat saya kembali lagi merangkak ke orang itu dan memohon agar dia didamaikan dengan Allah. Memandang wajah Tuhan, bukan respon orang itu. Apa yang membuat saya terus memperjuangkan keselamatan tetangga saya? Meskipun tetangga saya itu seperti Hitler, seperti ular. Misalnya, Tuhan, bukan tetanggaku. You have a God that never gives up, the God of renewal. Anda punya Allah, Allah itu adalah Allah pembaharuan. Allah yang tidak pernah menyerah. Don't you dare give up. Jangan berani-beraninya, jangan lancangnya Anda berani menyerah. Bunuh diri apalagi, ya ampun. Kalau bunuh diri itu yang terkejut dua pihak. Anda kaget loh, kok mati. Tuhan juga kaget, bukan Tuhan tidak pernah kaget, Tuhan itu maha tahu, tapi ini hanya ilustrasi. Tuhan terkejut loh, kok kamu di sini? Siapa yang memanggil kamu? Loh, aku panggil diri sendiri, aku tidak panggil kamu, kamu tidak boleh masuk surga. Don't you dare give up. Aku pernah sekolah, gagal dulu, aku nakal. Aku tidak pernah selesaikan. Kalau berkesempatan ya, Anda yang tidak bisa selesaikan kuliah karena dulu nakal ya. Saya kok rasa di spirit saya ada yang seperti ini. Dulu drop atau apa. Lanjutkan lagi, koresponden. Tidak usah luar negeri. Sekarang kurikulum di sini gak kalah-kalah. Selesaikan dapat S1-mu. Mumpung kerjaan lagi sepi. Tuhan punya Allah adalah Allah renewal. Pahami ini. Waktu saya baca ini saya berkata, wow. Kita baca ayat 1 rasanya cuma begitu aja lalu. Saya enggak, waktu saya baca ini beranak cucu bertambah banyaknya, ini kayaknya nostalgia. Pernah dengar ini di mana gitu. Tuhan kok mulai lagi ya?
Tuhan itu akan mulai lagi. 7 kali kau jatuh, 7 kali kau bangkit. Ingat ini pesan ini, jalan hidupmu tidak akan sempurna, saya janji. Ingat bangkit lagi. Bangkit dari segala keterpurukan. Coba kita lihat ayat 2 sekarang. Akan takut dan akan gentar kepadamu, kata Tuhan. Tuhan memberi perjanjian. Segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Coba pahami. Akan takut dan gentar kepadamu. Tuhan bilang sama Nuh. Karena Nuh sekarang menjadi minoritas. Kalau Anda pergi ke Australia, lebih banyak kanguru daripada manusia. Waktu pergi kalau ke Selandia Baru lebih banyak yang namanya domba kambing daripada orang. Nah kalau domba kambing nggak apa-apa, lucu mereka jinak. Tapi kalau yang di Bahtera Nuh itu semua binatang buas dan Anda bukan mayoritas, akan takut dan akan gentar kepadamu, kata Tuhan, segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Ingat ya, binatang di bumi, macan, serigala. Segala burung di udara, burung gagak yang kecil, merpati yang jinak, sampai burung elang predatornya. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut pun yang tidak ikut di bahtera tapi berenang-renang dengan bebasnya hari itu, mereka punya swimming pool yang luas. Ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Ayat 2 waktu saya baca, Tuhan itu luar biasa. Kita tuh mesti berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan pertama yang harus kita pegang, bukan penyediaannya. Manusia itu lebih banyak fokus kepada sesuatu yang dia bisa terima. Sesuatu yang Allah bisa berikan. Have you forgotten? Apakah Anda lupa? Anda hari ini bisa lolos dan lulus 2023 dengan segala suka, duka, up and down-nya. Ini karena Tuhan melindungimu bisa ada di 2024. Sadarkah Anda? Bahwa sekalipun Anda tidak memperoleh segala sesuatu yang Anda dambakan, yang Anda doakan belum semua terjawab. Angan-angan Anda belum tercapai, cita-cita juga. Tapi Anda bisa lulus tahun lalu hingga hari ini. Jemaat terkasih, sadarkah Anda bahwa itu semua adalah perlindungan ilahi? It is divine protection. Saya baru ketemu beberapa jemaat yang berlibur ke sini sana. Ada juga yang berliburnya kebetulan di Jepang. Dan lolos persis. Ada 2 jemaat, 1 jemaat Jakarta, 1 lagi jemaat di Surabaya. Yang Surabaya ke Jepang. Ada cerita ke saya soalnya, jadi itu kesaksian. Pesawatnya itu pas sebelum atau sesudah yang tabrakan di Tokyo itu. Saya tidak berkata yang tabrakan itu tidak dilindungi Tuhan, tentunya juga ada anak Tuhan, ada banyak misteri dalam kehidupan. Cuman saya juga tidak sangkali kalau orang diluputkan itu juga Tuhan. Satu lagi jemaat yang di Jakarta tadi itu persis keluar dari mana itu yang gempa kemarin di Jepang. Pas keluar gempa itu tiba. Kalau enggak dia pasti nggak bisa keluar karena jalan-jalan tertutup semua. Jadi ada banyak berkat itu tidak bisa dihitung materi. Gue dapat apa? The fact kalau Anda survive tahun lalu yang begitu kejam dalam kehidupan, itu perlindungan. Tahukah Anda, faktanya Nuh mungkin belum melihat semua mujizat, tetapi dia nggak dimakan sama hewan-hewan di dalam bahtera. Itu something banget loh. Jadi janji Tuhan ke-1 yang harus kita hargai, dan kita harus resapi, dan kita juga bisa klaim lagi adalah, Lord, please protect me and my family. Namanya janji perlindungan. Karena perlindungan Tuhan, itu seringkali datang dulu, dan datang setelah pemeliharaannya. God's protection always precedes and proceeds. Ya, bahasa Inggrisnya, ya, mengikuti atau mendahului His provision. Perlu mikir sedikit ya, sore-sore gak apa-apa ya. His protection. Coba saya bayangkan, manusia itu punya favor luar biasa. Akan takut kepadamu, kata Tuhan pada Nuh, segala loh, yaitu berarti semua binatang di bumi. Pernah lihat pawang macan? Itu macan kalau tiba-tiba, Tuhan punya tangan, meskipun pawang macan itu, pelatih macan maksudnya, itu dia bukan orang Kristen atau anak Tuhan, tapi Tuhan itu tetap taruh gambar dan rupa Allah pada manusia. Manusia itu punya kelihayan dan keahlian, saya tidak tahu dari mana. Skillmu lah, teorinya itu nggak tentu. Ada yang namanya dog whisperer lah, apalah, itu juga bakat alam sih. Itu talenta. Buktinya saya kaget, saya punya anjing kecil. Ya, saya ngomong,
Anjing besar saya nurut sama saya. Saya mungkin lebih hoki sama anjing besar daripada anjing kecil. Anjing kecil kelihatan saya itu mau main. Tapi sama anak saya, ya, sama anak saya yang pertama, Vanessa, anjing kami yang kecil itu bisa, no, dia nurut. Kalau no, saya no, dia malah loncat. Anak saya yang pertama, Vanessa, kalau berkata sit, duduk, anjing itu duduk. Kalau saya bilang sit, dia malah main sama saya keliling-keliling. Jadi saya memang gak punya wibawa sama anjing kecil. Kalau anjing besar saya nurut sama saya. Ya. Karena saya mikir tuh, pawang macan itu. Apa karena skillnya? Gak tentu loh. Anda pakai teori yang sama, Anda masuk ke kurungan itu. Anda dimangsa. Tapi pelatih itu bisa. Tuhan tuh kasih kita itu semacam wewenang. Andai kata macan itu diangkat tangan Tuhan dari kepalanya, dia sadar loh, aku kan lebih kuat kok kamu suruh-suruh aku. Matilah, manusia itu pinter boleh, tapi manusia paling kuat tidak. Dolphin lebih pintar dari manusia, serigala, beruang lebih kuat dari orang. Tapi kenapa ya manusia menaklukkan semua hewan? Pernahkah Anda pergi ke kebun manusia yang diolah oleh binatang? Yang dikelola oleh binatang? Nggak ada. Tapi kita ke kebun binatang yang dikelola sama orang. Itu semua di kerangkengan itu semua. Itu lebih kuat dari kita. Tapi takut sama manusia. Let me tell you his protection. Orang jahat tidak memangsamu itu aja Tuhan butakan dia. Saudara tahu nggak? Bisnis Anda bisa tetap jalan sekalipun lebih sepi itu karena Tuhan. Anda melihat pitbulls. Sama pelatihnya. Wah, tunduk. Bulbul dalam hatiku. Andai kau tahu dia kalau kamu gigit dia gak bisa bertahan. Dia bukan lawanmu. Andai kata pitbull sadar. Loh, aku kan lebih ganas. Kenapa aku takut sama dia? Sit, suruh duduk. Suruh berdiri. Kok enak? Harusnya pitbullnya berkata, sit. Anda melihat Rottweiler, itu, wow. Ada anjing itu yang lebih sifatnya loyal ke seluruh keluarga. Tapi mungkin kalau saya bukan ahlinya, tapi Rottweiler yang hitam gede itu, Doberman semacam itu, yang anjing lebih ngerti lah, ajari saya. Tapi saya tahu kira-kira, itu lebih faithful atau loyal ke handlernya. Jadi mungkin satu keluarga berlima, tapi dia hanya taat pada satu. Siapa yang handle dia? Kadang-kadang saya mikir ya, kok tunduk banget sih kamu Lerweiler, Herder. Padahal kalau kamu mau berontak, ini tuh gak bisa apa-apa. Lu gigit dia, mati dia. Doberman gigit di sini, meninggal dia. Kok kamu nurut, takut? Itu bukan karena dia lihai, hebat, karena teorinya betul. Itu bukan karena dog whisperer, bukan. Itu karena Tuhan taruh certain authority, ada wibawa tertentu pada diri seorang manusia dalam gambar dan rupa Allah. Masa orang kalau dekat Tuhan tidak dikasih otoritas sama Tuhan dalam hidupnya? Ada perkara-perkara akan tunduk kepadamu, bukan karena kau hebat, bukan karena kau fasilita, bukan karena koneksimu. Ada hal-hal yang Tuhan taklukkan, tapi tidak segala kuasa ditaklukkan ke satu orang, hanya Yesus segala kuasa di bawah kakinya. Tapi Yesus membagikan otoritas kepada kita. Oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Yang saya hendak katakan adalah, akan ada customer kalau Anda bekerja misalnya punya toko yang Anda tidak bisa punya teorinya. Kenapa dia kok tidak mampir toko sebelah? Tuhan memberikan otoritas. Dan otoritas itu meningkat ketika Anda dekat dengan Tuhan. Sadar gak Anda? Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa janji Tuhan itu nyata. Tapi jangan kau kejar janji itu. Kejarlah pengejar, pemberi janjinya. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Dan Anda akan memahami dominion. Dominasi apa yang Allah izinkan di hidupmu, itu menjadi hak dan milikmu. Dan itu akan Tuhan genapi. Yang pasti iri membocorkan kasih karunia. Kita iri dengan otoritas yang orang lain punya. Kemujuran yang mereka miliki. Berkat-berkat mereka. Ngapain sih iri? Dunia ini luas. Tuhan suruh sama Adam dan Hawa, lalu mereka gagal, nanti keturunannya Nuh sekarang diberitahu. Kamu taklukkan seluruh bumi. Setiap kita itu pasti ada wewenang dan itu tidak tergantung harta jasmani kita. Tidak tergantung status ekonomi dan sosial kita. Temukan otoritasmu, gunakan wewenangmu dengan benar. Serahkan hidupmu pada Yesus dan perbuatanmu, maka akan terlaksana rencanamu. Dan Anda akan melihat perkara-perkara yang selama ini
tidak bisa Anda kuasai, satu-satu akan Tuhan taklukkan. Doamu akan dijawab. Tahun 2024, pergeseran yang terjadi, yang tidak suka sama Anda tiba-tiba jadi teman. Orang-orang yang selama ini menghalangi tiba-tiba mereka akan buka jalan. Orang kalau dekat Tuhan itu terjadi banyak keajaiban. Karena janji Tuhan diberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dan akrab dengannya. Kuncinya itu adalah mendekat pada Sang Pemberi janji. Akan takut akan gentar kepadamu semua binatang di bumi. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Coba lihat ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Nah ini bagi seorang yang vegetarian ini dia nggak suka ayat ini. Tetapi bagi orang-orang yang pemakan daging, ini pertama kali sepanjang sejarah ciptaan karnivora diizinkan. Makan daging, tidak lagi cacai. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu sebelum pasal 9. Belum terjadi, mereka hanya makan buah dari semua pohon di Taman Eden, zaman Adam dan Hawa. Dan mereka bercocok tanam dengan segala keringat karena manusia dapat kutukan, laki-laki akan bekerja di ladang. Dan semua hasilnya itu kamu boleh makan. Tapi di pasal 9 setelah Bahtera, kenapa Tuhan izinkan Nuh makan daging? Karena tumbuh-tumbuhan semua punah. Di sini yang saya sebut dengan survival grace. Tuhan itu izinkan di waktu-waktu tertentu, hal-hal yang bukan benar atau salah, hal-hal yang bukan kebenaran atau dosa, Tuhan itu berhak untuk rilis berkatnya. Dan pada waktu Nuh keluar dari Bahtera, ya tentunya masih adalah buktinya burung merpati yang dia lepaskan di pasal 8, kembali di paruhnya ada daun zaitun, mungkin sudah ada buah zaitunnya, tapi itu terlalu dini. Air baru surut, jadi belum musim panen. Biasanya musim panen, kalau di Israel contohnya, itu di bulan-bulan September, Oktober. Musim hujan mereka itu bulan Maret, makanya ada hujan awal, hujan akhir. Dan bulan September, jadi panennya itu sekitar September, Oktober, November. Saya tidak tahu Nuh ini mendaratnya di bulan berapa, saya belum riset lagi. Tetapi yang pasti sekalipun dia mendarat, Nuh itu peka. Jadi pada waktu air surut dia langsung tahu. Dia eksperimentasi pakai 2 jenis burung, gagak dan merpati untuk memastikan. Dia nggak selalu bergantung hanya dengan suara audible Tuhan. Tuhan sudah kasih dia hikmat, dia kelola hikmat itu. Karena itu waktu Nuh melepaskan 2 burung itu, ketahuan akhirnya bahwa sudah ada pohon zaitun yang hidup. Di paruh merpati itu ada daun. Makanya Nuh tahu bahwa zaitun itu tinggal dan hidup di bukit-bukit yang rendah, bukan gunung yang tinggi, berarti sekarang sudah surut airnya. Kalau enggak mungkin ada hijau-hijauan. Jadi waktu Nuh turun dengan anak-anak dan menantunya serta istrinya, belum ada tanam-tanaman yang menghasilkan. Karena itu Tuhan tidak akan sayangkan hewan untuk orang. Prioritas kita mesti benar. Tuhan akhirnya sacrifice hewan untuk orang. Tuhan korbankan. Nah manusia yang tidak dekat sama Tuhan kadang-kadang bisa juling rohani. Kita bisa sacrifice orang untuk uang. Berapa banyak orang tua yang menelantarkan anaknya demi mencari mata pencaharian. Lain loh ya. Malah orang yang pas-pasan biasanya bisa atur waktu. Orang kaya raya tidak jaminan kadang-kadang karena serakah. Dia gak kurang apa-apa loh. Tapi dia bisa korbankan anaknya di atas mesbah karirnya. Sehingga gak pernah pulang ke rumah. Tidak pernah hiraukan dan tidak menjadi ayah yang fungsional. Aneh. Tuhan aja tahu prioritas. Tuhan ajarkan pada kita. Di mana manusia bisa kelaparan. Tuhan bilang sembelih hewan. You makan. Luar biasa ya. Dan ini adalah pertama kali makan daging diizinkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu ayat 4, ini yang saya sebut sekali lagi, survival grace, atau ada kasih karunia untuk orang itu survive. Makanya itu kita kalau jadi anak Tuhan, jangan terlalu kaku. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak boleh kita itu kompromi. Gak apa-apa, survival grace kan, demi supaya kita survive untuk bertahan. Aku disuruh tunduk sama berhala daripada aku dianiaya, daripada aku dikucilkan, daripada dimarahi papa mama. No, gak boleh.
Kalau Anda sudah menikah, tidak boleh ketemu mantan di mall, Anda cium pipi kanan, pipi kiri. Berhala itu mantanmu. Jangan berkata, nggak apa-apa kok Hani, sayangku, aku cium dia, aku mikir kamu. Omong kosong. Nggak ada orang bisa berkata, berhala gini tapi aku mikir Yesus, doa sama Yesus, come on lah. Nah, jangan kembali kepada apapun selain Tuhan. Karena Tuhan itu maha cemburu soal itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak perlu terlalu kaku, be fleksibel gitu. Daud ketika masuk mengambil roti, karena dia kelaparan dikejar Saul. Dia ambil pedang Goliat, lalu dia ambil roti sajian itu dikasih sama imam-imam. Membuat Saul marah dan bunuh mereka. Karena mana lebih penting? Ketika murid-murid Yesus memetik bulir-bulir gandum itu lalu memakannya. Karena mereka kelaparan siang-siang, kalau ikut Yesus itu gak ada istirahat. Wah, selalu berbondong-bondong orang datang. Gak bisa makan siang, jadi mereka makan sambil perjalanan itu orang Farisi ngamuk-ngamuk dan berkata, lihat tuh roh agamawi kan. Lihat itu mereka makan pada hari Sabat, Yesus langsung lindungi. Jadi pemimpin yang baik itu selalu lindungi orang yang dia pimpin, dia selalu pasang badan. Dia bukan orang yang menumbalkan. Kalau ada apa-apa datang itu, dia tidak langsung serahkan pengikutnya supaya dia selamat. Tapi dia akan korbankan nyawanya supaya pengikutnya selamat. Yesus berkata, kamu ngomong apa? Bukankah anak manusia itu Allah atas Sabat? Tuhan atas Sabat. Mana dibenarkan? Manusia untuk Sabat atau Sabat untuk manusia? Nggak bisa jawab tuh orang-orang Farisi ahli Taurat. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa supaya langgeng pernikahanmu, supaya langgeng apapun yang Anda kerjakan dan pelayanan. Juga di pelayanan itu jangan gesekkan perkara yang nggak prinsip. Kalau itu nggak prinsip nggak usah kaku. Tuhan aja nggak kaku. Belum pernah sebelumnya manusia makan daging. Belum ada Wagyu A5, A4 atau apa, atau daging lokal. Nggak ada. Orang belum makan sapi, belum makan kambing. Apalagi makan kelelawar. RW. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau manusia mati karena memelihara hewan. Makan. Sembeli dan makan. Eat. Luar biasa ya. Please jangan kaku. Hal-hal tertentu Anda bisa ngalah kok. Dan gak usah dipermasalahkan. Ada hal tertentu tidak perlu dibicarakan. Ngalah aja. Diam dan ngalah. Tapi ada hal tertentu jangan ngalah. Ini sedikit pesan Tuhan, saya tidak tahu penerapannya seperti apa, tapi Anda catat. Saya janji di kebaktian ini Anda akan dapat rema-rema roti yang Anda bawa pulang. Nah, setahunan ini Anda bisa ingat. Segala yang bergerak yang hidup, kamu makan. Lalu ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Nah, disinilah saya sebut sebagai the limit of grace. Kasih karunia itu tidak boleh jadi keserakahan. Apa yang mulai dengan daging jangan dengan roh jangan berakhir dengan daging. Janganlah jadikan dan ubahkan yang namanya kasih karunia menjadi serakah. Grace, the grace of God has limit. Ada batas. Dan limitnya adalah kamu boleh makan daging. Segala yang bergerak kamu makan. Cuma nanti sebelum kamu sembeli kamu cek. Ya, kamu cek. Kamu ceklah pakai common sense, pakai pengetahuan. Mana lebih enak sapi atau kerbau. Kerbau yang berotot itu nanti gigimu putus. Makan semuanya bisa, tapi apakah semuanya itu baik bagimu? Kamu lihatlah kira-kira Tuhan memberimu hikmat. Tapi ada batasnya. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Jangan kamu makan. The limit of grace. Ada batas kasih karunia. Blood is life. Gini loh. Saya sih nggak foodie ya. Artinya kecuali kalau saya akan makan yang aneh-aneh, saya nih akan makan yang aneh-aneh. Saya diajak pernah sekali katanya waktu di luar negeri diajak, ayo kamu mau makan nggak kera yang dipotong sininya masih hidup gitu lalu kita sama-sama ambil otaknya makan. Ya nggak tahu kalau Anda pernah makan bukan berarti Anda akan masuk neraka, bukan. Anda pernah makan itu ya nggak apa-apa. Tapi saya itu nggak hidup untuk makan, paham maksud saya? Saya itu makan untuk hidup. Kalau kita punya tujuan itu kita tidak akan fanatik nyari-nyari. Tidak ada judgement, tidak ada penghakiman. Kalau Anda mau coba yang aneh-aneh, monggo silakan. Cuman mesti harus kau batasi lah. Harus ada batasnya lah. Toh semua ke perut dan akhirnya keluar ke jamban. Dagingnya masih ada nyawanya. Come on lah kira-kira. Saya sih akan makan yang aneh-aneh. Kalau sapi punah. Kalau ayam tidak ada. Orang Kristen, jadi B2 juga bisa, babi. Kalau ini semua sudah nggak ada, nah saya mulai makan yang aneh-aneh. Tikus kucing pun tak makan.
Tapi sebelum itu semua punah, saya rasa saya mawas diri aja kalau soal makanan. Tahun 2024, jangan terpukau dengan makanan. Ingatlah bahwa kau dan aku hidup oleh firman dan janjinya. Jadi kita bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Dan kalau Anda makan dengan pemuka-pemuka, dengan pejabat-pejabat, taruh pisau di lehermu. Jangan serakah, makan dulu di rumah, 50% sudah kenyang. Jangan kelihatan makanan. Kapan lagi gue bisa makan? Saya punya teman dulu yang namanya anak-anak muda lah, kadang-kadang gila gini juga gak apa-apa ya. Namanya anak muda itu sekali-kali harus belajar dari foolishness, gak apa-apa lalu. Kalau masih muda, bodoh-bodoh sedikit itu oke. All you can eat, you see. Makan sepuasnya. Itu bukan makan semuntahnya. Saya punya teman, ya saya guilty juga, saya juga dulu gitu. All you can eat, keluar itu kita sampai harus saling menggendong untuk keluarnya. Gak ada yang suruh, jangan gitulah. Orang hidup pada janji Tuhan itu tidak akan terlalu terpukau dengan roti karena manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Taruh pisau di lehermu. Jangan ingini makanan orang kaya. Taruh sini. Artinya, itu juga ada arti lain lah ya. Kalau kita itu dapat job-job tertentu yang risky dan basah, nggak jelas, yang ambigu, yang abu-abu. Itu kelihatannya makanan enak, Anda dapat rezeki, tapi nanti ada jebakan pisau di sini, akan ada yang namanya, akan ada ransom yang kau bayar. Ketangkep masuk bui, ada aja deh. Itu juga ada arti lainnya. Dalam berbisnis, you mesti hati-hati. Nggak semua ada dolarnya itu Anda ambil, karena itu ada pisau di lehermu. Tapi itu juga bicara soal inilah, janji Tuhan itu. Ya, ini kita belajar sesuatu, hanya daging yang masih ada nyawanya. Lu jangan keterlaluan lah, gila-gila gitu ayat 4. Tapi juga ada satu ayat di sini maksudnya, don't be a beast. Dalam menggunakan, mentang-mentang kita dapat asuransi dari Tuhan, artinya mentang-mentang kita itu dapat janji, jangan dihabisi gitu loh. Janji itu jangan dihabisi. Orang yang sekarang menghabiskan semua favornya dari orang lain, nanti suatu hari dia menua, tidak ada orang lagi percaya dan memberi dia kesempatan. Saya minta tolong sama orang ngambilkan sesuatu, kalau saya masih punya tangan, saya berdiri ambil sendiri. Saya nggak mau jadi biasa, dan saya jadi murah. Minta tolong sana sini, mohon bantuan sini sana, nanti waktu saya sungguh butuh bantuan, nggak ada yang mau bantu saya lagi. Saya jual mahal kalau minta tolong sama orang, supaya nanti suatu hari kalau saya minta tolong, mereka tolong. Dan kalau saya nggak perlu minta tolong, minimal kalau anak saya perlu pertolongan, mereka akan menolongnya kalau saya mati. Jangan, don't be a beast. You can eat. Segala yang, ini loh, segala yang bergerak ini monggo silahkan makanlah. Tapi please ya, kamu kira-kira jangan sampai yang masih ada nyawanya lu sikat juga. Ini suatu prinsip rohani dalam mengklaim janji. Janji Tuhan itu tak terbatas, tapi batasi dirimu. Mengerti kata cukup. Berilah pada kami makanan kami secukupnya hari ini. So, saya belajar banyak tentang bagaimana berpegang pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu paling mempan sama orang yang mawas diri, sama orang yang tahu kata cukup dalam hidupnya. Enough for me. Thank you. Terima kasih. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat 5 juga pertama kali ada yang namanya capital punishment. Jadi supaya Anda ngerti society, ini semuanya, semua masyarakat dan semua yang ada di peradaban ini semua ditarik, itu ada di Kejadian. Kitab Kejadian. Jadi ada yang namanya capital punishment atau hukuman mati. Kalau ini bukan pembunuhan, kalau ini setelah proses peradilan, maka negara juga Tuhan beri wewenang. Tapi yang menjalankan otoritas, misalnya aparat, misalnya hakim, semuanya kalau Anda itu berada di jalur-jalur ini, please hati-hati ya. Sekalipun negara Tuhan beri wewenang untuk memberi capital punishment, tapi siapa membunuh darah tidak bersalah, suatu hari secara pribadi kau akan menghadap tata Allah. Anda akan menghadap tata Allah. Di Kamboja, seorang diktator zaman dulu, kalau bunuh orang tua itu di depan anaknya. Makanya sekarang di Kamboja, orang-orang trauma. Anak-anak itu melihat orang tua, tantenya dibunuh di depan matanya. Berapa juta orang dibunuh sama, siapa namanya saya lupa. Anda yang tahu sejarah.
Itu ya, sekalipun dia mati, jangan kau kira dia akan menghadap tahta Tuhan. Kamu sekalipun negara punya capital punishment, ini bukan capital punishment, ini murder. Jadi please hati-hati. Saya pernah sekali waktu di Amerika pelayanan lalu didatangi seorang marinir. Dia tanya sama saya, "Pastor, orang bule nih, saya akan diutus." Waktu itu di zaman setelah 9/11 itu. Tapi saya orang Kristen. Saya tahu profesi ini sudah ada resikonya. Saya bunuh. Saya cuma ingat itu. "Pastor, saya minta Anda doakan supaya nurani saya bersih." Saya cuma ngomong sama dia, muka dengan muka setelah dia rebah di jemaat Tuhan. Saya ngomong sama dia seperti ini. Kalau dalam perang, tidak boleh ada agenda pribadi. Mereka yang dengan pengetahuan negarawan itu urusan dengan Tuhan. Tapi kalau Anda tentara, Anda harus menyandang senjata. Jangan tembak perempuan. Jangan tembak anak kecil. Jangan tembak ini. Anda tahulah itu pasti tricky di sana. Orang bisa bersembunyi di perisai manusia. Saya tidak tahu, biar Tuhan memberimu hikmat untuk tidak ditemukan di tempat yang salah. Tapi saya bilang sama dia, you harus dengan integritas tinggi. Satu kepada negara. Terutama di atas itu kepada Tuhan. Kalau Anda tentara, tugasmu bukan aku ampuni kamu, adik. Bukan senjata. Aku ampuni kamu, dihormati. Nanti rakyat yang menderita. Kalau Anda memang harus tembak, itu pastikan profesional. Saya ngomong sama dia, sulit untuk saya ngomong gitu, saya seorang pendeta, tapi saya ditanya oleh seorang marinir USA. Dia menangis di jamaah Tuhan, belum saya dikasih satu peluru sebagai oleh-oleh, tapi peluru kosong. Saya bilang, ini gimana saya bawa pulang ke Indonesia? Saya bisa ditangkap itu di imigrasi, lu bawa peluru. Saya lupa saya tinggal kalau nggak salah saya kasihin orang Amerika. Orang ini terharu di jamaah. Listen ya, saya nggak tahu, saya nggak ngomong tentang janji Tuhan aja, saya juga mau ngomong tentang integrity. Kalau Anda berada di bekerja di area yang rawan, di mana moralitas itu di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda tidak menggenapinya, orang toh nggak tahu bedanya. You be careful karena akhirat masih menunggumu. Suatu hari kau akan berdiri sendiri, ibumu pun tidak bisa menolongmu. Teriak mama, tidak akan datang mama karena ibu juga akan diadili. Dan Tuhan akan bertanya, sudahkah jarimu menalik pelatuk itu? Atau keputusanmu diturunkan sehingga mempengaruhi nasib orang? Sudahkah kau lakukan dengan nurani dan pengetahuan dan akal budi? Apa yang memang baik, benar, dan apa yang profesional negara? Atau dendam pribadi, atau korupsi? Be very careful. Akhirat masih menunggu kita. Itu you akan bayar nanti. Nyawa ganti nyawa, kata Alkitab di sini. Jadi di kebaktian ini saya nggak hanya ngomong soal janji ya, tapi saya juga ngomong soal integrity. Oke, lanjut. Saya tanya dulu deh di sini. Siapa di sini adalah angkatan? Tentara, aparat, hakim, jaksa, pengacara. Angkat tangan. 1, 2, 3. Loh, kok tiba-tiba gak mau angkat tangan semua? Ada nggak? Ada? Ada orang yang angkat tangan nggak di dekat Anda? Oh nggak ada ya? Mungkin di kebaktian sebelumnya mereka semua sudah datang. Oke, puji Tuhan. Pokoknya saya doakan di jemaat kita di mana-mana pasti ada di mana-mana sekarang. I pray supaya Anda bisa menjadi anak Tuhan, lalu menjadi abdi negara yang baik. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Pemungut cukai juga sama. Ya. Servants of Christ. Siapa yang menumpahkan darah manusia tadi? Sudah selesai ayat 7, setelah ini saya selesai ya. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Jadi kalau diulang lagi sama Tuhan ayat 7, seperti di ayat 1 berarti itu penting sekali. Memang earth, dunia lagi krisis populasi, jadi diulang lagi. Dan kamu, kayak ditunjuk sama Tuhan, beranak cucu bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh ayat 8 kepada anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu. Burung-burung ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku,
Kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Perhatikan sesuatu, Tuhan berjanji tidak akan menenggelamkan bumi dengan air bah lagi. Dan Tuhan berjanji begitu seolah-olah Tuhan menyesal, bukan berarti Tuhan buat kesalahan dengan air bah. Tapi sedikit referensi Yudas 6. Yudas itu cuma satu pasal, 6 itu berarti ayat 6, tidak usah dibuka. Yudas 6 mengatakan bahwa ada malaikat-malaikat air bah, Prabahtera, malaikat jatuh maksudnya, setan, yang diikat dengan belenggu kekal, yang sekarang disimpan sampai penghakiman. Dengan kata lain, ada kejahatan atau roh-roh jahat dan aktivitas mereka yang tidak ada lagi hari ini setelah pelangi. Paham ya? Kalau Anda baca itu berarti kejahatan dunia hari ini, kejahatan baru, tidak ada urusannya sama zaman Nuh. Makanya Tuhan berkata, aku tidak akan tenggelamkan kamu dengan air bah. Tuhan ambil yang menjadi akar permasalahannya. Di dalam alam roh ada setan-setan tertentu yang dulu eksis di zaman purbakala, sekarang diikat. Jadi pencobaan yang kau alami dan aku alami tidak melebihi kekuatan kita. Jadi diikat sama Tuhan. Yudas 6. Dan selain itu, jadi nanti ini bumi akan diadili akhirat lewat apa? Bukan air bah. Tapi setelah tahta putih kedatangan Tuhan kedua kali, lewat api. Karena kejahatan dunia sekarang ini baru grace. Gak ada hubungannya turun-temurun dari Nuh, ini pilihan pribadi. Jadi di sini kita lihat, sekalipun setiap generasi ada orang selamat, betul sekali kata Yesus, sempitlah jalan ke sorga, lebih banyak yang binasa. Paham ya? Karena manusia setelah berkembang biak sekarang jadi berapa di seluruh dunia? 8, 9 miliar, saya tidak tahu, saya belum lihat statistik terakhir. Semua ini membuat keputusan baru untuk berdosa baru kepada Tuhan Yesus. Pada Allah pencipta mereka. Jadi today, if you sin, don't blame your parents. Don't blame your buyut. Kok buyut apa ya? Moyang. Jangan salahkan orang. Kenapa nanti bumi ini akan diuji dengan api, bahkan diadili dengan api kekal suatu hari? Karena yang dulu sudah babak satu sudah selesai dengan Tuhan. Ini babak baru. Manusia membuat dosa baru grace dan fresh. Emang betul menurut saya zaman sekarang jauh lebih indah. Meskipun tetap rusak di seluruh dunia. Karena ada setan tertentu yang ditahan sama Tuhan. Dan malaikat jatuh tidak sebanyak seperti zaman dulu. Saya tidak tahu, tapi saya baca dari 1 ayat, 2 ayat tersebut dari Yudas, saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan mengikat beberapa roh-roh jahat dan tidak pernah beraktivitas lagi. Dan mereka menunggu penghakiman terakhir. Kenapa Tuhan tidak ikat semua? Ya kenapa kita tidak jadi Pinocchio sekalian? Ada tidak adanya setan itu tidak ada pengaruh buat kita kok kalau kita taat pada Tuhan. Kalau kita pegang janji Tuhan itu tidak mempan. Ya. Jadi sudahlah, singkirkan yang namanya setan dulu, perhatikan pilihan pribadimu. Jangan membuat dosa baru. Sedangkan kita tidak sengaja buat dosa saja, kita masih bisa jatuh dalam salah. Ayat ini berbicara kepada kita dengan luar biasanya. Lalu terakhir di sini, Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Perhatikan tentang busur. Pelangi hari ini sudah banyak dibengkokkan artinya, padahal pelangi itu indah. Waktu saya kecil dulu nyanyi pelangi, tidak takut nanti dipakai sama LGBT. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukisku agung. Terus gimana? Siapa gerangan? Jadi yang bisa nyanyi ini tante-tante sama om-om semua. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Aduh sekarang sudah dikamiri itu pelangi. Padahal pelangi itu bagus. Pelangi itu kejadiannya gimana? Terjadi perubahan geologi atau secara alam di dunia. Zaman dulu sebelum Nuh tidak ada hujan. Semua irigasi dari bawah yaitu mata air yang keluar. Dan waktu air bah itu di-heighten atau dimaksimalkan itu kerannya itu dari bawah keluar, dari atas guyur air. Kalau Anda baca Kejadian 1, di dalam space pada mulanya itu semua air kan, lalu Tuhan ciptakan tengah-tengah itu ada ruang hampa, lalu diciptakan matahari segalanya di situ itu. Di atas langit itu dulu ada air. Dan itu yang dibuka tingkapnya sama Tuhan.
Saya nggak tahu, ini hanya sedikit cerita-cerita aja sama jemaat. Mungkinkah setelah itu kita lebih terekspos dengan sang surya dan sebagainya. Nggak tahu manusia hidup nggak seperti lama itu karena ada selaput di alam semesta itu yang dicabut. Saya nggak tahu, tetapi dulu di atas kana itu air itu ada pembatasnya. Tidak bisa turun, tingkap itu nggak dibuka. Jadi dahulu kala tidak ada rintik hujan. Tidak ada air. Jadi ada yang namanya space atau angkasa. Kita ada di tengah itu, dipasang Tuhan di dunia. Lalu di atas itu ada air. Lalu air yang di bawah ini dikasih Tuhan batas, ada imigrasinya, namanya pantai. Dia nggak bisa berkata, aku mau jalan-jalan ke kota hari ini. Nggak bisa, itu namanya tsunami. Dibatasi sama Tuhan, selat dan lautan. Supaya Anda ngerti ciptaan Allah itu ajaib, tapi saya bukan orang yang tepat untuk menjelaskan ini, mungkin ilmuwan. Saya hanya pendeta yang tahu sedikit setelah banyak-banyak baca firman. Listen very carefully. Tapi juga hati-hati dengarkan ilmuwan ya, yang tidak sesuai dengan Alkitab saya tidak percaya. Saya mending percaya Tuhan daripada percaya orang, karena Tuhan lebih terbukti. Tapi Anda tahu ya, setelah itu ada yang namanya, karena belum pernah turun hujan, tidak ada pelangi. Setelah itu ada pelangi muncul di angkasa kadang-kadang kalau setelah hujan. Paham ya? Dan pelangi ini bukan hanya di bumi ada, tapi di sorga ada, nggak usah dibuka di Wahyu pasal 4 ayat 3, di tata Allah ada melengkung pelangi seputar tatanya. Itu kayak sticky note loh buat kita. Kalau marah jangan pukul anak. Misalnya, jangan lupa beli ini atau beli itu, jam segini janjian sama orang. Tahu nggak? Saya mau Anda tahu bahwa di tata Allah yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos, ada pelangi. Dan pelangi itu to remind God of His mercy. Siapa di antara kita yang selalu takut terlalu dekat sama Tuhan, nanti terlalu dekat sama Tuhan ngalami musibah. Seolah-olah Tuhan itu selalu merancang celaka. Kalau ikut Tuhan nanti aku diuji seperti Ayub. Loh, ujian itu ada, pencobaan juga. Tapi tahukah Anda Tuhan punya sticky note tentang Anda? Di tata Tuhan itu melengkung ada satu tanda. Kalau Anda kira pelangi itu ada di bumi saja, di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan Allah. Itu karena ada dulu di tata Allah, Tuhan izinkan dalam ciptaan. Ada pelangi melengkung untuk ingatkan Tuhan. Bahwa dalam kedaulatan Tuhan dan dalam ketidaktahuan kita, Tuhan selalu merancangkan damai. Pelangi itu adalah wujud Yesaya 54. Aku tidak akan marah lagi seperti zaman Nuh. Biarpun gunung beranjak, kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu. Tahukah Anda, bahwa siang, malam, pagi, petang sekalipun kita tetap misteri hidup, tidak tahu segala sesuatu ke dalam ketidaktahuan kita. Allah itu merancangkan sesuatu yang damai untuk hidup kita. Rancangan damai sejahtera dan juga masa depan penuh pengharapan. Karena itu kalau kita berharap pada janji Tuhan, jangan taruh curiga. Pelangi itu ingatkan bahwa Tuhan tidak niat to destroy you. Tuhan tidak niat untuk menghancurkanmu. Apalagi pernikahan, Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak pernah berniat untuk menghancurkan kesehatanmu. Tuhan tidak pernah beria-ria untuk menghancurkan bisnismu. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan yang kasih aku penyakit. Kalau ada sakit, ya kita lawan dengan firman. Kalau kita tetap mati dalam sakit, jangan lepaskan iman kita. Karena berkat terbesar bukan jasmani, tapi keselamatan. Tapi jangan pernah kita blame atau salahkan Tuhan untuk sesuatu. Kenapa kita sulit berpegang pada janji Tuhan? Karena hati kita masih diam-diam percaya. Tuhan itu punya niat busuk sama anak-anaknya. Dengan atas nama apa? Atas nama untuk menguji iman kita. Jangan punya pikiran seperti itu pikiran setan. Kalau kita mengalami sesuatu yang busuk, ya kita hadapilah, kita lawan. Kita tabah di dalamnya. Kita mengharap mujizat, sampai mati mujizat tak terjadi, saya tetap percaya. Seperti Habil yang berteriak dari tanah darahnya. Itulah sebabnya berpegang pada janji Tuhan, tidak boleh taruh rasa curiga. Ingatlah setiap kali Anda mau mencurigai kedaulatan Allah. Ingatlah di tata Tuhan melengkung pelangi, mengingatkan perjanjian damai dengan Nuh dan dengan kita semua. God has only peace on His mind for you. Hanya ada damai sejahtera dalam pikirannya untuk Anda. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 3 poin ini sebagai reminder apa yang kita pelajari. 1, berpegang pada janji Tuhan itu harus berani pegang perkataan Tuhan. Ya, berani pegang perkataan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong percaya. Seperti Nuh, dia percaya kepada Tuhannya. Waktu dia pegang kuda pertama kali, saya bisa bayangkan. Tuhan, kau berkata bahwa kuda ini akan takut sama aku. Kenapa kuda akhirnya jadi tunggangan? Waktu ditunggangi, kuda itu nurut. Nuh tinggal percaya, akan kubuat takut semua hewan-hewan di bumi itu.
Kita harus percaya kalau Tuhan ngomong sesuatu, Tuhan tanggung jawab. 2, tahu batasnya dan jangan serakah. Berpegang pada janji Tuhan itu, Anda juga harus tahu batas-batasnya. Jangan pakai alasan Tuhan berjanji, lalu kita hidup di luar kendali. 3, percaya Tuhan itu mesti tanpa rasa curiga. Lakukan ini ketiganya. Saya percaya inilah cara kita berpegang pada janji Tuhan. God bless you. Mari kita semuanya bangkit berdiri.